Halo, berjumpa lagi dengan channel Umar Pasah. Nah, di ranah pribadi mungkin kita termasuk tipe orang yang cuek dan acuh tak acuh dengan penampilan. Lalu bagaimana jika kita hidup pada suatu lingkungan, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun juga lingkungan kerja, ataupun dimana kita dihadapkan pada satu hari yang istimewa, semisal hari raya ataupun hari besar lain. Tentu saja kita tidak bisa mempertahankan ego kita untuk bersikap cuek dan acuh tak acuh dengan penampilan, karena kita tentu saja akan dianggap sebagai orang yang tidak bisa menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, karenanya admin mencoba untuk membuat tutorial yang harapannya itu bisa sedikit membantu Anda semua untuk berpenampilan lebih baik. Sebelum admin mulai tutorialnya, admin ingin bertanya kepada Anda. Nah, dari gambar yang admin tampilkan ini, apa yang bisa Anda tangkap? Ya, betul sekali, sebuah penampilan yang kurang match, yang kurang menjanjikan, yang kurang gaya lah. Kita lihat celananya kedodoran, bajunya juga kedodoran. Karenanya admin akan bantu untuk memperbaikinya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita memutuskan untuk memperbaiki penampilan, kita harus mendeteksi dulu kekurangan-kekurangan apa saja yang terdapat pada fashion yang kita pakai, baik itu celana ataupun baju. Nah, yang pertama kita akan deteksi dari bagian celana dulu. Nah, dari gambar ini kelihatan celana ini bukan hanya sekedar kepanjangan ya, tetapi juga masih kebesaran baik di daerah paha ataupun juga di daerah lingkar pesa atau selangkangan. Kemudian juga ini lingkar pinggangnya kebesaran satu size, ini hanya saja tertutup baju. Kemudian lagi dari baju, nah ini bajunya masih kepanjangan, apalagi ini baju putih ya. Baju putih itu kalau semisal terlalu kepanjangan sampai ke siku bagian dalam, ini akan mudah kotor dan menjadi dekil ujungnya. Kemudian juga lebar lengan, kemudian lebar lingkar ketiak, bagian dada, badan, dan juga panjang baju yang bisa mengakibatkan di bagian belakang atau bawah ini juga menjadi lebih mudah kotor. Oke, sekarang kita akan mulai perbaikan. Kita mulai dari celana dulu, bajunya nanti belakangan. Yang pertama, karena tadi ini celananya kepanjangan, maka panjangnya akan kita kurangi. Kan ini tidak banyak, sekitar 4 cm lah. Kemudian yang kedua, karena pinggangnya juga kebesaran sekitar satu size, maka pinggang ini akan kita kecilkan. Nah, karena pinggangnya ini hanya kebesaran satu size, kita bisa mengurangi size-nya itu dari bagian belakang. Ya, kalau lebih dari satu size maka tidak bisa kita mengurangi dari belakang, kita hanya bisa mengurangi itu dari samping kanan dan kiri supaya tidak mengurangi porsi bagian kanan dan kirinya. Nah, tentang bagaimana cara membongkar bagian pinggang belakang ini tidak perlu admin jelaskan ya, ini sangat mudah ya. Di samping itu juga tutorialnya sudah ada. Berikutnya kita ke bagian selangkangan tadi ya, dan juga bagian paha yang kebesaran, maka kita menguranginya dari daerah ini, selangkangan. Kita bongkar dulu ini lapisan ini. Nah, biasanya untuk celana formal ada lapisan ini, lapisan penutup. Setelah kemudian kita bongkar lapisan penutupnya ya, berikutnya kita akan bongkar jahitan bagian tengah yang melingkar di bagian pesa itu dari atas ke bagian bawah. Nah, ini dia yang admin maksud tadi ya. Jadi jahitan bagian tengah kita bongkar. Untuk yang bagian depan itu ke atas kita bongkar, jangan panjang-panjang, sekitar 3 cm. Jadi jangan sampai ke jahitan bagian threading bawah. Ini nanti akan menjadi sangat kesulitan dan memakan waktu lebih lama. Kemudian yang ke belakangnya bisa kita antara 5 sampai 7 cm. Sebenarnya juga tergantung seberapa kita akan mengurangi bagian lingkar pesa dan lebar paha. Oke, ini dia yang sudah dibongkar bagian selangkangannya bos ya. Jadi semacam segi 4 gitu. Nah, sekarang kita akan langsung ke pengerjaan. Oke, kita akan mulai dari pengurangan lingkar pesa atau juga daerah selangkangan, sekaligus juga mengurangi lebar paha bagian atas. Nah, di sini admin akan tambahkan sedikit penjelasan begini. Kalau satu misal pemakainya ini orangnya itu agak langsing, agak ramping, yang otomatis juga bagian belakang atau bumper belakang itu agak kecil, maka apabila lingkar pesa bagian belakang ini terlalu panjang, maka pada waktu mengecilkan ya
bagian belakangnya itu kita akan kurangi lebih banyak. Kalau yang depan misal dikurangi 2 cm, maka yang belakang itu kita kurangi 3 cm. Kenapa? Karena nanti kalau sudah jadi kesannya itu bagian belakang biar nggak kelihatan tepos gitu ya, istilah Jawanya gitu, tepos apalah. Dan beda lagi kasusnya kalau si pemakai itu agak gemuk atau orang gemuk, yang otomatis biasanya bagian bumper belakang atau pantatnya itu besar, maka untuk kain atau lingkar bagian belakang itu harus panjang. Kenapa? Karena untuk mengakomodir bagian belakang ini, karena kalau tidak nanti istilahnya itu akan nancut, jadi akan narik gitu loh, terus bentuk belakang pantat itu jadi kelihatan, jadi narik, nggak enak. Nah sekarang ini kita sudah sampai ke bagian lutut ya. Nah jadi ini model awalnya adalah model sebenarnya itu sudah slim fit ya. Nah cuman karena mungkin yang punya ini kurang proporsional berat badannya, jadi minta dikecilin. Jadi untuk yang bagian bawah, nah satu misal untuk umumnya slim fit itu 17, tapi karena ini kakinya kecil, orangnya itu agak kurus, jadi admin bikin 16 ya. Kalau nanti dibikin 15 ke bawah itu jadinya seperti jadi model pensil skinny. Setelah dijahit, berikutnya kita gunting. Nah pada saat menggunting jahitan ini ya, bagian tepinya itu kita sisakan sekitar 1 cm saja, jangan terlalu lebar ya. Kalau celana formal misal pakai 2 cm, kita pakai 1 cm. Kalau terlalu lebar nanti jadi terasa mengganjal, tidak enak dipakai. Setelah digunting, berikutnya kita obras. Nah ini dia yang sudah diobras, jadi video pengobrasannya admin potong saja biar lebih cepat ya videonya. Berikutnya setelah bagian kanan dan kiri dijahit, kemudian digunting dan diobras, selanjutnya adalah bagian lingkar pesa atau selangkangan ini kita jahit dari bagian atas depan tadi ya, kemudian sampai ke bagian bawah, bagian atas belakang maksudnya ya, seperti yang ada pada video. Nah ini yang sudah dijahit. Nah berikutnya adalah lapisan penutupnya ini ya. Lapisan penutupnya ini kita jahit, kita kembalikan seperti sedia kala. Dan yang perlu diingat adalah jika kain penutup ini aslinya jahitannya 2, kita jahit 2, kalau 1 ya 1. Nah sekarang kita akan mengecilkan bagian pinggang ya. Untuk mengecilkan bagian pinggang ini, jahitan belakang bagian atas kita bongkar dulu sekira 15 cm. Nah seperti yang admin jelaskan sedikit di depan, bahwa untuk mengurangi satu size itu kita bisa ambil dari belakang, tetapi kalau lebih dari satu size jangan pernah mengambil dari belakang kecuali waistbandnya ya. Kenapa? Karena itu nanti akan porsi depan dan belakang ini nanti akan jumplang, jadi nggak sama seperti asalnya gitu loh. Nah jadi biasanya kalau diambil dari belakang saja, nanti yang bagian depan itu menggelembung kalau itu lebih dari satu size. Tapi kalau satu size nanti kita ambilnya ke bawah itu nanti agak panjang sedikit. Kenapa? Nanti biar di bagian pantat di bagian pantat tengah itu nggak menggelembung. Dan biasanya untuk jahitan bagian belakang ini agar lebih kuat, dia dijahit double ya, untuk jahitan double sesuai kebutuhan. Kemudian setelah itu, nah bagian atas belakang ini kita jahit. Jadi tadi kayak itu kita buka ke kanan dan ke kiri, kemudian kita jahit supaya nantinya nggak geser-geser. Nah oke, ini dia. Berikutnya kita sambung waistbandnya, kita ambil satu size. Jadi kalau satu size itu kurang lebih sekitar 3 cm ya. Tetapi juga ada yang lebih kecil, semisal kurang dari 3 cm, tapi juga ada yang lebih lebar ya, sekitar 3 cm lebih 3 mili. Memang agak sulit untuk size lokal ini. Nah untuk waistband ini admin sering melihat itu mengambil waistband dari samping ya. Admin sarankan jangan, karena nanti di samping tidak rapi juga
di pinggul nanti jadi mengganjal. Kenapa? Karena di pinggul itu tidak ada ruang yang terbuka. Beda kalau di bagian belakang kita ngambil waistbandnya atau sambungannya di bagian belakang, itu secara anatomi bagian belakang itu ada bagian terbukanya, jadi dia tidak akan terkesan tebal dan juga tidak akan meninggalkan kesan mengganjal ya. Silahkan cek sendiri anatomi Anda di bagian belakang di atas pantat itu ya, pasti ada apa namanya yang agak-agak dalam gitu ya. Jadi di situ ada ruang lah. Nah, ini dia bagian waistband ini sudah tersambung ya. Berikutnya waistband ini kita padukan lagi dengan celana bagian atas belakang. Kita jahit yang bagian depan dari dalam. Jadi ini jahitannya double ya. Jadi nah ini di jahitan depan dari dalam, kemudian setelah itu kita jahit lagi yang bagian belakang. Nah, untuk jahitan bagian waistband ini ya, kalau celana formal itu loncatan benangnya sekitar 2 mm, jangan terlalu lebar. Beda dengan jean ya. Kalau jean itu bisa sampai 4 mm ya, antara 3 sampai 4 mm, tetapi kalau celana formal pakai 2 mm saja loncatan benangnya. Nah, kalau bagian depan sudah dijahit, sekarang kita jahit bagian belakang. Nah, untuk menjahit bagian belakang ini kita jahitnya dari luar ya, seperti yang ada pada video. Untuk jahitan depan ini benangnya biasanya menyesuaikan kainnya, tetapi untuk yang bagian belakang biasanya memakai kain putih, karenanya benangnya kita ganti putih yang bagian dalam. Berikutnya lagi sekarang kita pasang kembali tali sabuk ya. Kalau di belakang ini umumnya ada 2, tapi ada juga yang 1. Oke, ini untuk pinggang sudah selesai ya. Kemudian untuk bagian lingkar pesa selangkangan ini juga sudah selesai. Yang terakhir untuk celana ini adalah kita jahit bagian bawah yang tadi kita potong. Nah, sekarang untuk perbaikan celananya sudah selesai ya. Tinggal nanti coba, tapi sebelum dicoba oleh yang punya, sekarang kita akan ke ke kemejanya dulu ya, kemeja lengan pendek atau biasa orang bilang hem ya. Nah, tadi di bagian lengan ini kepanjangan pada saat dicoba, tapi untuk bahunya sudah pas, tidak turun, jadi untuk bahu ini tidak kita naikkan. Kemudian untuk lebar lengannya, nah untuk lebar lengan ini masih kelebaran juga. Kemudian lingkar ketiak, lingkar dada dan juga badan, serta tadi masih kepanjangan. Nah, kita akan perbaiki semuanya. Oke, untuk baju ini kita akan memulai dari bagian bawah ya. Tadi kan kepanjangan ya, kepanjangan sekitar 3 cm. Jadi untuk motongnya itu sekitar 2,5 cm, karena lipatan kecil 0,5 cm saja cukup. Begitu juga untuk jahitannya ini, jahitan aslinya itu agak melintir-melintir ya, terutama di bagian lekukan ini. Nanti akan kita perbaiki juga supaya jahitannya itu tidak melintir ya, supaya lebih rapi. Berikutnya lagi kita bongkar bagian samping. Nah, untuk membongkar bagian samping itu kalau jahitan double, apalagi jahitan rantai, itu bisa kita bongkar langsung, kita tarik benang, tetapi bisa juga kita gunting ya. Bagian samping ini kita gunting dari bawah sampai ke ujung lengan. Tapi kalau bagian samping ini menggunakan satu jahitan, bagian samping ini tidak perlu kita gunting dulu ya, kita bisa langsung menjahit sesuai ukuran. Berikutnya kalau lengannya masih kepanjangan ya, kita kurangi panjang lengannya sesuai kebutuhan. Nah, kalau satu misal bahunya ini masih turun atau terlalu kepanjangan, kita tidak usah mengurangi panjang lengan dari ujung lengan, tetapi kita bisa sekalian mengurangi panjang lengan ini dari bagian atas atau bagian sambungan pada bahu, lengan dan bahu maksudnya. Lanjut, sekarang kita akan menjahit bagian ujung lengan yang tadi sudah dipotong. Nah, ada perbedaan untuk satu jahitan samping dan 2 jahitan samping. Kalau untuk satu jahitan samping, lipatan ini kita bikin belakangan setelah kita menjahit
bagian samping dulu. Tetapi kalau bagian samping itu pakai 2 jahitan, maka lipatan ujung lengan ini kita bikin dulu ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita lihat tahapannya ya. Setelah ujung lengan selesai dibikin lipatan, sekarang kita menjahit bagian samping ya, dari bawah sampai ke ujung lengan. Nah, ini jahitan sampingnya nggak pakai obras ya, jadi ini pakai jahitan lipat ya, karena jahitan double dan nggak pakai obras ya. Untuk tekniknya nanti berbeda dengan jahitan double yang pakai obras dengan jahitan double yang tidak pakai obras. Yang ini nggak pakai obras. Nah, untuk menjahit samping ini, hal yang kita lakukan pertama kali adalah kita kurangi dulu lebar badannya sesuai dengan ukuran. Nah, untuk mengurangi lebar badan ini tekniknya adalah yang bagian depan itu cara menguranginya itu lebih sedikit daripada yang belakang. Satu misal gini ya, untuk lebar badan ataupun lingkar lengan, kalau satu misal yang bagian belakang itu harus dikurangi 2 cm, maka yang depan cukup dikurangi 1 cm gitu ya. Satu misal gini, lebarnya dikurangi semisal 3 cm, maka yang bagian depan dikurangi 1 cm, yang 2 cm adalah mengurangi bagian belakangnya. Kenapa? Karena ini nanti yang depan itu yang lipatannya lebih banyak. Selesai digunting, kemudian kita akan masuk ke tahapan menjahit. Nah, untuk menjahit jahitan double tanpa obras ini kita akan menjahitnya dari sisi luar, bukan dari dalam. Kalau biasanya kita mengecilkan baju atau celana dari dalam, maka pada waktu kita membuat jahitan double tanpa obras ini kita akan menjahit dari dalam, dari luar maksudnya. Nah, caranya mudah. Bagian belakang kita letakkan di atas dan bagian depan kita letakkan di bawah dengan selisih setengah cm untuk lipatan ya. Jadi bagian bawah itu lebih lebar meletakkannya ya, setengah cm. Berikutnya bagian depan ini kita lipat di atas bagian bawah yang setengah cm tadi itu, kemudian kita jahit. Kita menjahitnya dari sisi dalam dulu ya. Jadi tepi lipatan itu kita jahit, tepi lipatan yang dalam maksudnya ya, bukan yang luar, karena yang luar itu nanti untuk jahitan tindas atau untuk jahitan yang kedua. Oke, kita langsung lihat cara menjahitnya. Nah, untuk lompatan benangnya jangan lupa juga diperhatikan, itu sekitar 2 mm biar kuat ya. Jangan 1 mm. Kalau 1 mm kekecilan ya, nanti jadi berkerut. Kalau semisal 3 mm itu seperti jahitan pada denim. Oke, untuk jahitan pertama sudah selesai ya. Kemudian kita lipat lagi ke belakang ya. Setelah tadi juga yang pertama melipatnya juga ke belakang, yang ini yang kedua juga kita lipat ke belakang biar tadi tepi kainnya itu tertutup. Kemudian kita jahit bagian tepi ya. Nah, jarak antara jahitan yang pertama dengan yang kedua itu nanti sekitar 3-4 mm lah. Untuk jahitan yang kedua ini juga cara menjahitnya dari luar, jadi semua dari luar ya cara menjahitnya. Dan jangan lupa di setiap ujung itu jahitannya kita jahit kunci ya, biar tidak mudah lepas dan juga tidak mudah retak nanti. Oke, ini dia ya jahitan samping yang sudah selesai ya. Jadi jahitan ini atau teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk jahitan tanpa obras pada baju, dan bisa juga diterapkan pada model jahitan celana PDL. Jadi dari luar itu jahitannya double, tapi kalau yang di bagian dalam cuma ada 1 jahitan ya. Tetapi meskipun begitu tetap tipis ya, halus, jadi tidak kasar di badan. Kemudian yang terakhir sekali adalah kita akan buat lipatan bagian bawah. Nah, karena model bawahnya itu model oval, maka sangat rentan sekali jahitan itu melintir. Nah, karenanya admin akan berbagi tips lagi, meskipun sebenarnya sudah ada tutorialnya. Nah, begini tekniknya. Yang pertama kita lipat dulu sekitar 2 mili saja karena kecil memang. Kemudian kita pegang ya yang bagian ujung. Nah, ini yang admin tunjuk, yang kanan itu megang. Kemudian dilipat, kemudian yang jari telunjuk baik
kiri ataupun jari tengah. Nah, kita tekankan di samping sisi kiri, kemudian jalan. Untuk jahitan ini pun kita jangan tarik ya, kita hanya perlu mengimbangi saja. Oke, nah sekarang kita lihat lagi tekniknya. Jadi begini, yang lipatan bagian atas itu agak kita dorong sedikit, yang bagian belakang, yang tangan kanan itu agak narik, sedangkan yang jari-jari kiri ini agak mendorong. Ya, ini harus imbang. Memang agak lama untuk melakukan teknik jahitan ini, ya harus sabar juga, tetapi hasilnya akan bagus. Jadi bagian bawah, terutama yang di bagian ovalnya itu tidak akan melintir ya. Bisa pakai jari, bisa pakai jempol. Intinya adalah teknik ini sangat penting ya, agar bagian bawah tidak melintir. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita lihat sebentar saja hasilnya. Nah, ini yang di bagian oval samping yang biasanya mudah melintir. Ini yang lama, ini yang baru. Oke, mungkin itu dulu yang bisa admin sampaikan. Admin ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.